Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat berjumpa dengan saya lagi. Kali ini saya sudah sampai pada video keempat pada bahasan vektor. Ya, perlu saya ingatkan kembali bahwa belajar soal-soal SBMPTN yang lalu-lalu atau utul UGM yang lalu-lalu, bahkan SIMA UI maupun SIMA UI, itu sangat penting bagi kalian agar kalian punya pengalaman lebih ketika nanti kalian gunakan untuk menyelesaikan soal-soal SBMPTN yang sesungguhnya atau utul UGM yang sesungguhnya atau SIMA UI yang sesungguhnya. Jadi saya tekankan kembali, sangat penting belajar atau membahas soal-soal yang lalu-lalu, karena sebetulnya antara soal tahun ke tahun itu sebetulnya hampir sama substansinya. Oleh sebab itu, semakin banyak soal yang kita kuasai, maka kita semakin siap. Ya, berikutnya adalah soal, saya lanjutkan pembahasan soal SBMPTN tahun 2014. Ya, seperti yang nampak di layar sebelah kiri. Di situ diketahui vektor U, vektor V, dan vektor X tidak nol. Kemudian vektor U ditambah vektor V itu tegak lurus dengan vektor U dikurangi vektor X jika titik-titik. Ya, ini memang soal ini soal yang agak lumayan agak lumayan memerlukan analisis, tetapi kalau kita menganalisis dengan cermat, soal ini bisa dikerjakan dengan singkat seperti yang tertulis di pada pembahasan. Ya, di sini. Di sini dijelaskan bahwa vektor U plus V itu tegak lurus dengan vektor U min X. Ya, maka ini akibatnya vektor U plus V itu nanti dot vektor U min X itu pasti sama dengan 0. Nah, sehingga vektor U plus V dikali dengan vektor U min vektor X dot dikalikan, maka hasilnya seperti ini. Bagi kalian yang bisa mengalikan, ya singkat ini caranya. Nah, inilah hasil dari vektor U plus P dot vektor U min vektor X. Hasilnya seperti ini. Kenapa sama dengan 0? Karena dia saling tegak lurus. Kemudian dari opsi A, B, C, D itu nanti mana yang menyebabkan bahwa pernyataan ini menjadi pernyataan yang benar? Ya, coba saling kari di sini. Nah, ini kecermatan memilih di sini, kecermatan memilih, saling kari itu. Kalau di situ V-nya sama dengan X, artinya vektor X itu bisa diganti dengan vektor V atau kebalikannya. Berarti ini diganti oleh V. Nah, ini diganti oleh V. Itu diganti V. Akibatnya U dot X menjadi U dot V. Ini menjadi ini juga begitu. Ini menjadi U dot V. Ini juga menjadi U dot V. Maka ini sama ini hilang. Ini sama ini hilang. 0. Kemudian karena X-nya sama dengan vektor V, ini karena X-nya sama dengan vektor V di sini, maka ini menjadi V kuadrat.
menjadi V kuadrat. Jadi ini menjadi V kuadrat. Menjadi V kuadrat. Nah, karena vektor U sama dengan vektor U dot vektor U sama dengan vektor V dot V, maka ini menjadi U kuadrat. Ini sama dengan U kuadrat, maka ini hilang, maka ini hilang. Maka kalau U dot U sama dengan V dot V, kemudian V sama dengan X, maka ini menjadi sama dengan 0. Sehingga jawaban yang D itulah yang membuat ini. Jawaban yang D itu membuat yang saling kali ini sama dengan 0. Itu jawaban yang benar. Ya. Itulah pemikiran bagaimana menyelesaikan soal nomor 25. Ya, jadi ini soal yang analisis. Kalau kalian cermat, soal ini bisa dikerjakan dengan cepat seperti yang saya jelaskan tadi. Ya. Nah. Ya, tuh. Kembali ke sini. Ini peruntukan tadi bagi mereka yang memahami konsep perkalian antara dua vektor, kemudian kapan vektor itu tegak lurus, itu tadi apa yang saya jelaskan secara singkat tadi bukanlah sebuah bukanlah sebuah persoalan, tetapi tidak semua bisa menangkap seperti apa yang saya katakan. Maka di sini akan saya berikan teknis penyelesaian secara teknis bagaimana nanti ya. Secara teknis akan saya jelaskan di sini. Ya, secara teknis begini. Ingat, kalau ada vektor kalau ada vektor A itu tegak lurus dengan vektor B, maka ini nanti akan berlaku A dot B sama dengan 0. Gitu. Maka akan berlaku A dot B sama dengan 0. Gitu. Nah, kemudian karena tadi di situ di satu sisi tadi, perhatikan bahwa vektor ini vektor ini tegak lurus. Berarti nanti yang pertama itu bahwa vektor U itu plus vektor V begitu dot vektor U min vektor X itu sama dengan 0. Karena vektor U dot V tegak lurus dengan vektor U plus vektor V itu tegak lurus dengan vektor U min vektor X. Seperti kalau vektor A tegak lurus vektor B, maka A dot B-nya sama dengan 0. Sekarang, karena di sini nanti ini vektor U plus V tegak lurus dengan vektor U min X, maka ini sama dengan 0. Kemudian kita buktikan apakah betul vektor U dot vektor V. Ya. Nanti siapakah yang membuat jawaban? Jawaban manakah antara A, B, C, D, E nanti yang membuat vektor U ditambah vektor V dot vektor U min vektor X itu sama dengan 0. Mana yang betul di antara kelima jawaban itu? Ya, kita uraikan sekarang. Vektor U dot vektor U itu adalah vektor U kuadrat, gitu. Vektor U min vektor X itu adalah min vektor U dikalikan vektor X. Vektor V dikalikan vektor U itu ya vektor U dikalikan vektor V, begitu. Kemudian vektor V dikalikan vektor min X itu min vektor Vx. Kita buktikan ini mana nanti dari opsi A, B, C, D nanti kalau di
masukkan di sini menyebabkan 0. Itu yang tadi adalah ini. Nah ini, yang saya lingkari ini. Apakah menyebabkan ini nanti bernilai sama dengan 0 gitu ya? Apakah menyebabkan itu jawaban D yang saya lingkari itu sama dengan 0? Jadi kalau menyebabkan ini sama dengan 0, itulah jawabnya, gitu kan? Nah, sekarang di situ katanya di situ V sama dengan X. Nah, V sama dengan X di situ. Karena V sama dengan X ini jadi vektor U kuadrat min vektor U dot vektor V, kemudian plus vektor U dikalikan vektor V min vektor V, nah, X tadi, nah, ya tadi, nah, V itu sama dengan vektor X, berarti ini vektor X begitu. Nah, kita cek apakah sama dengan 0. Ini, nah, kemudian ada tambahan di situ bahwa vektor U dot vektor U sama dengan vektor U. Nah, sorry, vektor U. Nah, ini yang saya lingkari ini. Nah, katanya vektor U dot vektor U sama dengan vektor P dot vektor P. Nah, sorry, ini adalah vektor V. Berarti ini habis. Nah, karena ini sama dengan katanya vektor V itu dikalikan vektor V sama dengan vektor U dikalikan vektor U. Ini vektor V kuadrat berarti sama dengan vektor U kuadrat. Sementara ini adalah vektor V kuadrat. Berarti ini hapus dengan ini. Ternyata ini ternyata itu hasilnya sama dengan 0. Jadi agar U vektor U plus vektor V ini tegak lurus dengan vektor U min vektor X, maka syaratnya apa? Syaratnya seperti ini. Karena yang saya lingkari ini membuat U vektor U dot U vektor U plus vektor V dikali vektor U min vektor X itu sama dengan 0. Ya, itulah penjelasan soal nomor 25 ya. Berikutnya adalah soal nomor 26. Soal nomor 26. Soal 26 itu soal SBM PTN tahun 2017. Di situ diketahui vektor A sama dengan vektor A dan vektor B membentuk sudut alfa. Jadi alfa itu sudut yang dibentuk oleh vektor A dengan vektor B. Kemudian sin alfa sama dengan 1/7. Panjangnya vektor A sama dengan akar 5 dan panjangnya vektor B itu sama dengan akar 7. Sementara vektor B itu sama dengan vektor A ditambah vektor C. Maka vektor A dot vektor C sama dengan titik-titik. Ya. Nah, jadi di sini nanti itu tujuan akhir itu adalah menentukan vektor A dan C. Menentukan vektor A dan C. Maka supaya nanti muncul vektor A dot vektor C, maka ini A plus C ini saya kuadratkan karena B itu kan sama dengan, di situ di persoalan diketahui bahwa vektor B itu sama dengan ini. Vektor B-nya itu sama dengan A plus C. Nah, tentu kalau yang kiri saya kuadratkan, A plus C saya kuadratkan, nah ini
Nah, ini saya kuadratkan. Jadi A plus C saya kuadratkan, berarti sama dengan B kuadrat. Kenapa A plus C saya kuadratkan seperti yang saya lingkari yang kedua? Agar muncul A vektor A dot vektor C. Nah, ini nanti diproses menghasilkan ini. Nah, menghasilkan ini. Kemudian berikutnya, nah, ternyata di situ masih ada vektor C. Ada vektor C kuadrat. Jadi ketemunya 2. Jadi kalau ada A kuadrat plus C kuadrat sama dengan B kuadrat, setelah diproses 2AC itu sama dengan 2 min C kuadrat. Ternyata vektor A dot vektor C masih belum bisa ditentukan, terhalang oleh vektor C ini. Terhalang oleh vektor C ini. Nah, terhalang oleh vektor C itu. Nah, kemudian kita harus menentukan C. Nah, di situ karena diketahui B sama dengan A plus C di sini. Nah, ini B sama dengan A plus C, maka nanti C sama dengan C-nya juga B min A. Nah, itu. Kalau yang ini dikuadratkan, maka ini juga dikuadratkan. Nah, diproses, akhirnya menghasilkan C kuadrat, akhirnya menghasilkan ini. Nah, menghasilkan ini. Proses itu. Nah, masih ada unsur A dot B. Nah, masih ada unsur A dot B. Kemudian A dot B dicari dengan menggunakan ini. Nah, dengan menggunakan ini nanti A dot B ketemu. A dot B ketemu dimasukkan di sini. Nah, maka C-nya ketemu. C-nya ketemu dimasukkan di sini, maka ketemulah yang namanya A dot C. Ya, itulah proses berpikirnya. Itu proses berpikir bagaimana menyelesaikan soal nomor 26. Ya, lagi-lagi ini kan mungkin ada di antara kalian yang masih belum memahami cara yang saya jelaskan pada persoalan ini, ya. Sehingga perlu saya jelaskan tambahan agar kalian lebih memahami, gitu ya. Ya, di situ ini penjelasan tambahan agar kalian semakin jelas. Nah, ini penjelasan tambahan. Ya, akan saya jelaskan. Di sini yang perlu ada penjelasan tambahan bahwa tujuan nanti adalah mencari vektor A dot vektor C. Ini tujuan akhir. Tujuan akhirnya di situ. Nah, kemudian diketahui di soal itu diketahui bahwa B itu sama dengan A plus C. Vektor B itu sama dengan vektor A plus C. Begitu. Nih. Itu. Nah, dari sini kalau ini saya kuadratkan, maka di sini nanti akan lahir vektor A dot vektor C. Akan lahir vektor A dot vektor C. Akan lahir di situ nanti. Ya. Maka jawabnya adalah B kuadrat sama dengan vektor A kuadrat plus 2 kali vektor A dikalikan vektor C plus vektor C kuadrat. Nah, muncul di sini. Nah, diketahui di situ katanya bahwa vektor B itu panjangnya vektor B kan ini. Nah, ini panjangnya vektor B
sama dengan akar 7. Ingat bahwa vektor B kuadrat itu sama dengan panjangnya vektor B kuadrat. Ingat itu. Nah, karena panjangnya vektor B itu sama dengan akar 7, maka vektor B kuadrat nanti sama dengan 7. Kemudian di situ panjangnya vektor A itu sama dengan akar 5, berarti kalau A kuadrat nanti sama dengan 5. Nah, plus 2AC plus C kuadrat. Ternyata setelah diproses secara aljabar ini nanti bahwa 2AC itu sama dengan 2 min C kuadrat. Nah, ini memang sudah muncul A dot C. Tetapi A dot C belum ketemu. Nah, karena masih terhalang dengan vektor ini penghalangnya. Kan dicari kemudian, kita mencari ini. Mencari vektor C. Ingat, lagi-lagi yang langkah yang ketiga. B sama dengan vektor A plus vektor C. Maka, maka vektor C-nya nanti sama dengan adalah vektor B min vektor A. Kenapa dimunculkan C? Karena kita akan menentukan vektor C. Panjangnya vektor C kuadrat atau vektor C kuadrat. Sehingga ini yang awalnya B sama dengan A plus C, kita ubah dengan vektor C sama dengan vektor B min A. Harapannya nanti kita bisa menentukan panjangnya vektor C sehingga bisa digunakan untuk menggantikan ini. Ya. Nah, lagi. Kalau ini saya kuadratkan, maka ini saya kuadratkan, maka jadinya C kuadrat nanti sama dengan ini kuadrat, maka vektor B kuadrat min 2 vektor A dikalikan vektor B ditambah vektor A kuadrat. Ya. Vektor B-nya sudah ada tadi ini. Nah, ini vektor B-nya. Berarti ini samanya berapa? 7. Min 2 vektor AB. Min 2 vektor AB. Plus vektor A kuadrat. Nah, ini tadi panjangnya vektor A, akar 5 kalau dikuadratkan adalah 5. Maka nanti kalau dihitung, berarti C vektor C kuadrat itu sama dengan 12 kali 5 ini min 2AB. Ya, vektor AB. Lagi-lagi, tujuan mencari C terhambat. Nah, tujuan mencari C, ya, tujuan mencari C itu terhambat oleh A dot B, gitu kan? Nah, batu yang keempat langkahnya mencari A dot B dengan bantuan cos alfa. Alfa tadi sudut yang dibentuk antara vektor A dengan vektor B, maka ini vektor A dot vektor B perpanjangnya vektor A dikalikan panjangnya vektor B. Nah, tadi kan diketahui sin alfanya itu 1/7. Maka dari sini nanti cos alfanya nanti sama dengan ini pasti akar 7. Nah, ini gampang. Ini dikuadratkan, dikurangi ini kuadrat. 7 dikurangi 1, berarti ini akar 6. Nah, ini ketemu. Akar 6 per akar 7. Sama dengan A dot B. A dot B. Perpanjangnya A dikalikan panjangnya B. Nah, panjangnya A ini kan ini. Nah, panjangnya A ini. Lihat aja yang begini. Panjangnya B kan ini. Berarti ini nanti adalah akar 35. Karena akar 5 dikali akar 7. Nah, itu. Nah, ini coret, ini akar 5. Maka nanti akan terbentuk A dot B-nya itu akar 6 dikalikan akar 5. Berarti A dot B-nya nanti sama dengan adalah akar 30. Ini A dot B. Ya. A dot B ketemu dimasukkan di sini. Maka nanti vektor panjang vektor C kuadrat nanti sama dengan A dot B-nya diganti akar 30. Berarti 12 min 2 akar 30. Nah, itu. C-nya ketemu, ini ketemu, masukkan di sini. Nah, kronologinya begitu, masukkan di situ, C-nya ketemu. Nah, maka nanti ketemunya ini nanti
Karena C, vektor C kuadrat itu sama dengan 12 min 2 akar 30, maka vektor C kuadratnya ini, vektor 2AC min 2C kuadrat nanti berarti 2A vektor A dikalikan C sama dengan 2 min. Jadi ini, di sini nih. Nah, ini jadi min 12, ini jadi plus 2 akar 30. Nah, sorry, nggak cukup. Nah, di sini nanti berarti kesimpulannya bahwa C-nya kuadrat ini diganti dengan ini. Temu ini. Berarti nanti ini sama dengan 2A 2 dikalikan vektor A dot vektor C nanti sama dengan siapa berarti? Nah, 2 min C kuadrat. 2 min C kuadratnya siapa? C kuadratnya kan ini. Berarti kalau kena ini berarti min 12. Ini kena min jadi plus begitu 2 akar 30 gitu kan. Nah, karena ini 2 kalikan vektor A dikalikan vektor C kan itu kan. Berarti kalau ini nanti sama dengan 2 min 12 itu adalah min 10 plus 2 akar 30 kan itu kan. Kalau dibagi 2, berarti nanti kesimpulannya nanti adalah A dot C-nya nanti sama dengan, dibagi 2 berarti min 5 plus akar 30. Ya, seperti itu kronologi berpikirnya. Saya lagi senak mulai awal. Target kita mencari ini. Nah, ini yang kita mau tuju. Nah, yang diketahui soal adalah ini. Yang saling kari, bawah kiri. Maka nanti B sama dengan vektor B sama dengan vektor A plus C diubah. Nah ini kalau dikuadratkan, ini saya kuadratkan. Kenapa ini dikuadratkan? Ini dikuadratkan agar nanti ini muncul AC. Karena AC mau kita cari. Kita proses, ternyata 2AC sama dengan min 2C kuadrat. Ternyata AC tidak langsung ketemu karena terhalang oleh vektor C kuadrat. Vektor C kuadrat dicari dengan menggunakan C vektor C sama dengan B min A. Diproses, ternyata vektor C kuadrat ketemu ini. Nah, vektor C kuadrat masih terhalang dengan vektor C kuadrat. Vektor C kuadrat masih terhalang dengan A dot B. A dot B menggunakan rumus ini, nanti ketemu. A dot B-nya ketemu akar 30. Akar 30 masuk di sini ketemu C. C di sini masuk ke sini, maka nanti bisa ditentukan AC-nya. AC berarti bisa ketemu sesuai dengan tujuan dari penyelesaian soal nomor 26. Ya, itulah prosesnya. Ya, itu soal bagaimana menyelesaikan soal nomor 6. Ya. Sorry, soal nomor 26. Ya. Berikutnya adalah soal nomor 27. Di situ soal nomor 27 merupakan soal SBMPTN tahun 2017. Diketahui vektor A, vektor B, vektor C. Panjangnya vektor B panjangnya vektor B 3. Kemudian panjangnya vektor C itu 4. Sementara vektor A itu sama dengan vektor C dikurangi vektor B. Jika alfa sudut antara vektor B dengan vektor C, ya, dan A dot C itu sama dengan 25, vektor A dot vektor C sama dengan 25, maka sin alfa sama dengan titik-titik. Ya, ingat di video-video sebelumnya saya sudah jelaskan bahwa kita tidak bisa langsung menentukan
sin pada vektor. Tidak ada konsep yang berhubungan dengan sin secara langsung dengan konsep sudut di antara dua vektor. Tetapi sebagai jembatannya adalah menggunakan formula cos. Ya. Nah, maka yang pertama kita itu harus menentukan ini dulu. Sorry. Ya. Ya. 27. Ya, ini. Untuk menentukan sin, maka kita menggunakan jembatan rumus cos. Ya, cos ini, cos ini. Cos. Nah, cos di situ. Cos A, cos alfa sama dengan B dot C. Kenapa? Karena alfa itu sudut antara vektor B dan C. Di situ. Kemudian nanti diperlukan B dot C. B dot C diperlukan. B dot C. Nah, kemudian panjangnya B sama panjang C sudah diketahui. Jadi kita menentukan B dot C terlebih dahulu. Kenapa? Karena panjangnya B, panjangnya vektor B, sama panjangnya vektor C, begitu. Ini kan diketahui. Berarti agar kita bisa menentukan cos alfa, maka yang kita butuhkan hanya satu unsur, yaitu B dot C. B dot C. Nah, sementara untuk menentukan B dot C, kita menggunakan bahwa diketahui di situ bahwa vektor A sama dengan ini. Nah, vektor A itu sama dengan vektor C dikurangi vektor B. Kalau yang ini dikuadratkan, ini diproses. Nah, prosesnya adalah ini. Dengan mengkuadratkan kedua ruas, nah, maka nanti akan menghasilkan seperti ini. Nah, menghasilkan seperti itu. Nah, untuk menentukan B dot C terhalang oleh vektor A ini. Nah, itu dicari. Nah, vektor A itu dicari dengan bahwa A itu nanti C. Nah, kalau ini nanti diproses, begitu kan, hasilnya nanti B itu sama dengan A min C, kan itu kan. Nah, min C. Ini diproses, begitu, nanti ini diproses, menghasilkan ini nanti. Nah, menghasilkan itu. Jadi A-nya ketemu. A-nya ketemu, maka ini ketemu. Nanti dimasukkan ke sini, Sorry. Ketemu. Maka B dot C-nya nanti ketemu. B dot C ketemu, maksudnya dimasukkan di sini, maka nanti cos alfanya ketemu. Cos alfanya ketemu, cosnya akhirnya ketemu ini. Nah, dengan perbandingan sudut trigonometri, maka nanti sin-nya akan ketemu seperti itu. Ya, itulah proses berpikirnya. Ya, ini teknisnya akan saya jelaskan. Sehingga menemukan formula seperti itu. Teknisnya akan saya jelaskan. Ya. Nah, teknisnya akan saya jelaskan. Berikutnya, target akhir itu tujuan pertama adalah mencari sin alfa. Ini berapa? Tetapi
kita tidak bisa menggunakan rumus sin dalam sin secara langsung pada konsep vektor ini, maka kita menggunakan bantuan cos alfa. Ingat, siapa alfa tadi? Nah, sorry, tidak terbaca. Nah, ya, target akhir dari soal itu adalah menentukan sin alfa. Sin alfanya berapa? Tetapi kita tidak bisa menentukan nilai dari sin alfa secara langsung. Kan tidak ada konsep sudut dengan menggunakan pendekatan sin, sehingga harus melalui pendekatan cos. Nah, cos alfa. Alfa tadi adalah sudut antara vektor B dan C. Nah, ini katanya. Nah, lihat monitornya. Nah, itu. Alfa itu sudut antara vektor B dan C. Maka cos alfa itu B dot C per panjangnya vektor A dikalikan panjangnya vektor B. Nah, panjangnya vektor A ada. Siapa panjangnya vektor A? Oh, sorry, belum ada. Vektor A-nya belum ada. Nah, maka harus dicari. Kemudian panjang vektor B-nya sudah ada. Panjang vektor B-nya adalah ini. Lihat di monitor sebelah kiri. Nah, di sini. Nah, itulah panjang vektor B. Ya, sorry, ada kesalahan teknis. Maksud saya, cos alfa itu, karena sudut alfa itu ada sudut antara vektor B dengan C, maka ini vektor B dot vektor B perpanjangnya vektor B dikalikan panjangnya vektor C. Panjangnya vektor B ada, ini. Nah, kemudian panjangnya vektor C juga ada, ini. Nah, berarti ini nanti cos alfanya sama dengan B dot C per berapa? Panjangnya vektor B itu ada 3, panjangnya vektor C itu ada 4, maka ini per 12. Maka kendalanya adalah mencari vektor B dot vektor C. Kita cari B dot vektor C. Nah, di persoalan itu diketahui, ya, misalnya itu diketahui di sini tuh, bahwa A itu sama dengan bahwa A itu sama dengan C min B. Kalau kedua ruas saya kuadratkan, maka akan lahir vektor B dan C. Ingat di situ baru yang ketiga, karena untuk menentukan cos alfa ini terhalang oleh vektor B dikalikan vektor C. Berarti ini nanti kita tentukan B dot C dulu, vektor B dot vektor C dulu dengan melalui ini. Ingat, vektor A itu sama dengan vektor C min vektor B. Kalau ini saya kuadratkan, maka ini saya kuadratkan. Maka nanti sama dengan A kuadrat itu sama dengan C kuadrat min 2 vektor B dikalikan vektor C plus vektor B kuadrat. Ingat, panjangnya vektor B ada, panjangnya vektor C ada. Nah, maka ini nanti vektor C-nya itu panjangnya ada 4, berarti 16. Min 2 vektor B kalikan C, begitu. Nah, ditambah panjangnya B itu ada 3, berarti ini 9. Berarti nanti panjangnya apa? Berarti 2BC, nah, 2B dot C sama dengan 25 dikurangi vektor A kuadrat. Kan itu kan. Itu proses vektor A kuadrat sama dengan 16 min 2B dot C tambah 9. Maka ini nanti saya bawa ke ruas kiri sama dengan 16 tambah 9, 25. Sementara vektor A saya bawa ke kanan jadi negatif. Nah, itu. Nah, lagi-lagi untuk menentukan BC dengan menggunakan rumus ini, BC terhalang oleh vektor A.
maka kita mencari panjangnya vektor A. Nah, yang ketiga, vektor B itu kan sama dengan vektor C min vektor A. Dari sini, vektor A itu kan sama dengan vektor C min vektor B. Berarti nanti vektor B-nya sama dengan vektor C dikurangi vektor A. Nah, itu asalnya. Kalau ini saya kuadratkan, maka ini saya kuadratkan. Inilah vektor B kuadrat sama dengan vektor C kuadrat min 2 kali vektor A dikalikan vektor C ditambah vektor A kuadrat. Vektor B-nya sudah ada. Panjangnya vektor B tadi 3, kalau dikuadratkan 9 sama dengan panjangnya vektor C tadi 4, berarti ini sama dengan 16 min 2 dikalikan A. Nah, sementara A dot C dikali A dot C, ingat A dot C diketahui. Nah, ini. Nah, A dot C ini diketahui 25. Berarti ini nanti dikalikan 25. Karena A dot C 25 di soal. Nah, lihat layar sebelah kiri. Nah, ini A dot C itu sama dengan 25. Nah, sementara ini mau kita tentukan. Nah, ini diproses, berarti nanti vektor A kuadrat nanti sama dengan 43. Nah, vektor A ketemu dimasukkan di sini. Nah, sorry. Nah, tidak kelihatan. Jadi, vektor B itu sama dengan vektor C min A. Kalau ini saya kuadratkan, ketemunya ini. Nah, A dot C itu diketahui di soal. Lihat layar sebelah kiri. Nah, ini. Nah, ini sama ini. Nah, itu. A dot C 25, maka nanti A kuadratnya sama dengan 43. Ini ketemu, masukkan di sini. Nah, maka nanti akan ketemu BC. Nah, nanti kalau A-nya itu diganti 43, berarti kan 2BC sama dengan 25. Gitu. 25 dikurangi 43. Gitu. Nah, kemudian nah, ini nanti diganti. Berarti nanti kalau diproses vektor B, nah, vektor B dot vektor C sama dengan min 9. Ini ketemu dimasukkan di sini. Nah, ketemu dimasukkan situ. Maka nanti cos-nya itu, cos alfa itu akan ketemu min 9 per 12. Itu sama dengan min 3 per 4. Itu cos-nya. Nah, itu ya, itu cos-nya. Nah, kemudian nanti dicari sin alfanya nanti sama dengan ini kalau 4 berarti 4. Yang atas nanti bawah kuadrat itu 16. Min 3 kuadrat itu 9. 16 dikurangi 9 itu sama dengan 16 dan 9 itu adalah sama dengan 7. Berarti nanti adalah akar 7. Ya, itulah jawaban soal nomor 27. Ya, saya kira cukup jelas itu. Saya lanjutkan. Soal nomor 28. Nah, 28. Seperti itu. Diketahui ada vektor A, kemudian ada vektor U, itu. Kemudian ada
vektor V, kemudian ada vektor W begitu. Kemudian disitu diketahui bahwa vektor V itu sama dengan vektor W dikurangi vektor U. Dan sudut antara vektor U dengan vektor V itu adalah 60 derajat. Jika vektor A itu sama dengan 4 kali vektor V, kemudian vektor A dot vektor U itu sama dengan 0, gitu ya. Maka pernyataan mana di antara 5 pernyataan itu yang benar, yang sesuai dengan fakta persoalan, ya, yang sesuai dengan fakta persoalan. Soal nomor 28. Ya. Ingat, di situ U itu, geser lagi. Salah Bang. Di situ diketahui di persoalan ini bahwa vektor V itu sama dengan vektor W dikurangi vektor U. Nah, itu kan. Sehingga nanti di sini diperoleh vektor W nanti nah, sama dengan vektor W nanti sama dengan vektor U, U ditambah vektor V, kan gitu. Ini dikuadratkan, ini kedua ruas dikuadratkan, maka akan menghasilkan ini. Akan menghasilkan itu. Kemudian ini sendiri vektor V, vektor V itu kan sama dengan vektor W dikurangi vektor U. Maka kalau kedua ruas dikuadratkan akan menghasilkan ini. Kemudian kalau yang pertama ini, disubstitusikan dengan yang kedua ini, disubstitusikan begitu. Maka akan lahir yang ketiga ini. Nah, disinilah logika kita akan berfungsi di sini. Logika kita akan berfungsi. Supaya vektor U dikalikan vektor W sama dengan 2 kali vektor U, 2 kali vektor U kuadrat, maka nanti W-nya ini harus sama dengan 2 kali vektor U. Kan begitu logikanya. Karena kalau W-nya ini diganti dengan ini, maka hasilnya akan seperti ini. Ya, itulah jawaban. Berarti jawabannya adalah jawaban yang W sama dengan 2 dikalikan vektor U. Jawaban yang E. Ya. Itulah penjelasan singkat untuk menyelesaikan persoalan soal nomor 28. Ya. Nah, terus bagaimana yang jadi pertanyaan? Jadi kalau ini masih diantara kalian masih bingung, maka akan saya beri penjelasan teknisnya. Yang teknisnya seperti ini. Ya. Akan saya beri penjelasan teknisnya seperti ini agar di antara kalian yang masih belum bisa memahami penjelasan singkat tadi akan bisa memahami lewat penjelasan berikut ini. Ya. Sana itu. Ya. Yang pertama itu vektor vektor W itu kan vektor V sama dengan vektor W dikurangi vektor U, itu ya. Maka ini kan bisa diubah, vektor W itu sama dengan vektor U ditambah vektor V. Ya. Ini saya taruh di sini.
Kemudian ini kedua ruas saya kuadratkan. Saya kuadratkan, maka akan lahir W kuadrat sama dengan ini kuadrat vektor U kuadrat ditambah 2 kali vektor U dot vektor V ditambah vektor V kuadrat. Ingat di soal itu bahwa sudut antara vektor U dengan V, vektor U dengan V itu sama dengan 60 dan A dot vektor U sama dengan 0. Nah, di sini itu kan ada penjelasan ini penting. Lihat layar sebelah kiri. Nah, ini. Nah, lihat ini. Ini kalau saya olah itu vektornya A, ini vektornya A gitu. Vektornya A itu kan sama dengan 4V. Sementara vektor A dot U kan sama dengan 0. Kalau A-nya itu 4V, ini jadi ini kalau ini saya gabung jadinya 4V dikalikan vektor U sama dengan 0. Kedua ruas saya bagi 4, maka vektor U dot vektor V sama dengan 0. Maka ini nanti sama dengan 0. Nah, maka nanti diperoleh vektor W kuadrat sama dengan vektor U kuadrat ditambah vektor V kuadrat. Katakanlah ini yang persamaan 1 gitu ya. Kemudian berikutnya yang kedua tetap menggunakan model ini. Nah, menggunakan lihat layar sebelah kiri, menggunakan model ini. Karena V itu sama dengan W min U, vektor V itu sama dengan vektor W min vektor U. Kalau ini kedua ruas saya kuadratkan, maka lahirlah V kuadrat begitu sama dengan vektor W kuadrat min 2 vektor U dikalikan vektor W ditambah vektor U kuadrat. Ya. Ya. Kemudian di situ itu ada kesalahan teknis di situ bahwa yang 60 derajat itu adalah yang ini itu sebenarnya ini ada kesalahan teknis. Nah, lihat di sini. Karena kalau saya ralat ini tidak bisa karena aplikasinya tidak bisa ngetik gitu ya. Nah, ini sebetulnya itu sudut antara vektor U sama W, bukan U sama V. Ini sudut antara vektor U dengan W itu. Yang benar itu. Ya, ralat itu. Nah, vektor U dan W ada 60 derajat. Ya. Maka ini nanti diproses vektor V kuadrat sama dengan vektor W kuadrat. Ini rumusnya, ingat, U dot W nah, itu sama dengan, ingat, itu sama dengan panjangnya vektor U dikalikan panjangnya vektor W cos antara U dengan W dalam hal ini adalah alfa. Maka ini panjangnya U dikali panjangnya W cos alfa plus panjangnya vektor U kuadrat atau vektor U kuadrat. Nah, karena sudutnya 60, ingat ini sudutnya adalah 60 derajat, maka vektor V kuadrat itu sama dengan W kuadrat. Ini nanti karena sudutnya itu 60 derajat, itu setengah kali ini berarti setengah kali 2 adalah min 1 min vektor U, panjangnya vektor U dikalikan panjangnya vektor W. Itu teknisnya. Nah,
Ya. Masih dikali dengan ditambah dengan vektor U kuadrat. Ya. Nah, ini kalau saya substitusikan dengan ini, nah, ini nanti V kuadrat itu pasti sama dengan V kuadrat, vektor V kuadrat, min vektor U kuadrat. Kalau ini saya kurangi begitu, maka ini nanti akan hilang. Ini sama dengan 0 begitu. Saya lunasi. Nah, dari W sama dengan vektor U. Vektor U kuadrat. Ini vektor U kuadrat. Plus vektor V kuadrat ini. Maka V-nya nanti sama dengan vektor W kuadrat min U kuadrat. Kalau ini saya substitusi. Ini hilang-hilang 0. Ini hilang juga 0. Nah, ini berarti apa? Min panjangnya vektor U dikalikan panjangnya vektor W. Begitu. U kuadrat min U kuadrat berarti jadinya ini adalah plus 2U kuadrat plus. Maka di sini saya lagi ini hilang gitu. Maka ini min U panjangnya U dikalikan panjang W vektor U kuadrat min U kuadrat plus 2U. Maka nanti 2U kuadrat sama dengan panjangnya U, di sana kalikan panjangnya V. Ya, inilah ketemunya. Tentu supaya ini sama dengan 2U kuadrat, maka ini W-nya harus sama dengan 2 dikalikan vektor U. Kenapa? Kalau U dikalikan 2 vektor U, ini nanti akan menghasilkan, kalau W-nya ini diganti 2U, maka hasilnya nanti akan menghasilkan 2U kuadrat. Jadi agar ini sama dengan ini, maka W-nya harus sama dengan 2U. Kenapa? Karena panjangnya vektor U ini nanti adalah 2 kali panjangnya vektor U, berarti sama dengan panjangnya kuadrat vektor U kuadrat. Gitu. Nah, berarti sama dengan 2U kuadrat. Karena apa? 2U kuadrat itu sama dengan panjangnya 2 kalikan vektor U kuadrat. Kenapa? Karena vektor U kuadrat sama dengan panjangnya vektor U kuadrat. Ya. Nah, seperti itu caranya. Cara teknisnya seperti itu. Ya, itu tadi tambahan penjelasan agar kalian semakin jelas. Ya. Berikutnya. Soal 29. Ya. Soal 29. Soal SBM PTN tahun 2017. Ya. Di situ diketahui ya, A, vektor B, dan vektor C. Kemudian panjangnya vektor B itu sama dengan 8 dan panjangnya vektor C itu sama dengan 3. Sementara vektor C itu sama dengan vektor A dikurangi vektor B. Sementara alfa itu adalah sudut antara vektor A dengan B dan beta itu adalah sudut antara vektor B dengan C. Kemudian diketahui juga panjangnya vektor A itu sama dengan 7. Kemudian yang ditanyakan adalah sin alfa. Kembali
kita tidak bisa menentukan sin alfa secara langsung, tetapi kita menggunakan bantuan sudut antara dua vektor dengan rumus cos. Di sini kita misalkan kalau di soal itu ada alfa itu sudut antara vektor A dan B, maka cos alfa nanti sama dengan ini. Ya, sorry. Cos alfa, lihat itu cos alfa sama dengan ini. Ya. Berarti di situ yang dibutuhkan adalah panjangnya vektor A sama panjangnya vektor B. Ya. Nah, sementara panjangnya vektor A kan sudah diketahui. Ini 7 ini, sorry. 7 itu panjangnya vektor A. Nah, ini. Nah, berarti yang bawah panjangnya vektor A sudah bisa dimasukkan. Kemudian panjangnya vektor B sudah ada juga. Nah, ini. Nah, berarti panjangnya A, gitu kan? Ini kan sudah ada. Panjangnya B sudah ada, kan gitu kan? Nah. Kemudian selanjutnya adalah mencari panjang vektor A dikalikan vektor B. Nah, dari mana diperoleh? Bahwa ini, nah ini, kalau kedua luas nanti dikuadratkan, kemudian diproses akan menghasilkan ini. Nah, kan macam itu. Jadi kalau ini diproses begitu akan menghasilkan ini. Nah, ini. Maka ini bisa ditentukan. Nah, itu bisa ditentukan. Siapa dia? Cos alfanya itu karena ini 52, berarti kan adatnya 52. Berarti 52 dibagi begitu, 52. Panjangnya A dikalikan panjangnya B, 8 kali 7. 8 dikalikan 7. 56, kan itu kan? Nanti ini diproses, ini kan cosnya. Setelah ditransformasi akan menghasilkan ini. Ya, itulah cara menyelesaikannya. Ya. Nah, lagi ini tadi bagaimana garis besar cara menyelesaikan persoalan soal nomor 9. Ya. Lagi, kemudian agar lebih jelas, maka akan saya beri penjelasan teknisnya. Akan saya beri penjelasan teknis. Ya. Nah, ya. Akan saya beri penjelasan teknis. Tujuan akhir itulah mencari sin alfa. Tujuan akhir itu mencari sin alfa. Di mana alfa itu adalah sudut antara vektor A dengan vektor B, kan itu kan. Itu tujuan akhirnya. Tetapi kita tidak bisa menggunakan rumus sin secara langsung. Maka yang kedua kita menggunakan pendekatan bantuan cos alfa. Karena alfa itu sudut antara vektor A dengan vektor B, maka ini vektor A dot vektor B perpanjangnya vektor A dikalikan panjangnya vektor B. Nah, di soal vektor panjangnya vektor A ada. Ini, lihat monitor kiri. Nah, ini. Nah, ini adalah panjangnya vektor B7. Sorry, vektor A. Kemudian panjangnya vektor B ada juga. Nah, lihat monitor sebelah kiri. Nah, itu.
Maka ini nanti sama dengan cos alfanya itu sama dengan A dot B perpanjangnya di situ itu 8 kali 6. Kan itu. Berarti ini adalah 7 kalikan 8 karena panjangnya vektor A7 dikalikan panjangnya vektor B. Berarti agar sinnya nanti bisa ditentukan, maka harus menentukan A dot B. Nah, yang ketiga, mencari A dot B. Nah, C itu kan sama dengan vektor A dikurangi vektor B. Kalau ini dikuadratkan, ini maka kuadrat. Maka vektor C kuadrat sama dengan vektor A kuadrat min 2 vektor AB ditambah panjangnya vektor B. Ingat, ini kan ada. Maka vektor C kuadrat nanti, vektor A-nya itu berapa? 7, dikuadratkan itu 49, min 2 vektor A kalikan vektor B, panjangnya B tadi adalah 8. Ya. Ingat, panjangnya vektor C juga diketahui. Nah, lihat monitor sebelah kiri. Monitor sebelah kiri. C-nya juga diketahui di sini. C-nya 3. Maka ini kan 9. Nah, sama dengan 49 min 2 A dot B plus 8. Sorry, ini adalah karena apa namanya kuadrat, berarti ini kuadrat atau langsung 64. Maka nanti ini diproses 2A dot B-nya nanti sama dengan 49 ditambah 64 dikurangi 9. Maka 2A dot B-nya nanti sama dengan 104. Berarti A dot B-nya sama dengan 52. Berarti ini A-nya 52 dimasukkan ke sana. Nah, di sini. Berarti cos alfanya nanti sama dengan 52 per 7 kali 8. Nanti disederhanakanlah 13 per 14. Ini cosnya. Nah, ini cos. Kemudian cosnya sama dengan 13 per 4. Dengan menggunakan perbandingan trigonometri nanti, berarti yang keempat langsung jawabannya. Nanti sin alfanya, karena ini per 14, pasti sinnya nanti per 14. Berarti yang atas nanti ini kuadrat dikurangi ini kuadrat, itu sama dengan 27. 14 kuadrat dikurangi 13 kuadrat itu sama dengan 27. Kalau di akar, berarti akar 27. Maka nanti sin alfanya sama dengan, ini nanti kan 9 dikalikan 3 per 14, begitu sama dengan 3 akar 3 per 14. Ya. Jadi ini ketemu hasilnya. Sin alfanya nanti berapa? 3 akar 3 per 14. Ya. Itulah solusi soal nomor 29. Ya.